Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan kasih sayangnya. Semoga hari-hari kita senantiasa dipenuhi keberkahan dan ampunan dari Allah. Sebelum kita mulai kisah penuh hikmah kali ini, jangan lupa tekan tombol suka, tinggalkan komentar terbaikmu, dan jangan lupa subscribe agar sahabat beriman tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa penuh pelajaran dan kebesaran Allah berikutnya. Sahabat beriman, kisah ini adalah salah satu cerita paling aneh dalam sejarah manusia tentang seorang raja yang begitu sombong dan angkuh hingga menganggap dirinya Tuhan. Bahkan lebih gila lagi, dia sampai menikahi ibu kandungnya sendiri. Dialah Raja Namrud, sang penguasa Babilonia yang terkenal dengan kesesatannya dan kebejatannya. Kisahnya disebut dalam banyak catatan sejarah kuno dan menjadi simbol kehancuran bagi orang-orang yang menentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namrud, atau dikenal juga sebagai Nimrod, adalah keturunan kelima dari Nabi Nuh alaihissalam. Nasabnya adalah Namrud bin Kan'an, bin Kush, bin Ham, bin Nuh alaihissalam. Sebagian riwayat menyebutkan Namrud adalah anak dari Kush, cucu Nabi Nuh, dan sejak kecil dia sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa dan ambisi yang tinggi. Saat beranjak dewasa, dia menguasai wilayah Babilonia dan mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa seluruh dunia, bahkan memerintahkan rakyatnya untuk menyembah dirinya sebagai Tuhan. Namun di balik kesombongan itu, tersimpan kisah kelam yang jarang diketahui oleh banyak orang. Namrud terlahir dari seorang ibu bernama Semiramis, wanita yang sangat cantik dan cerdas, namun juga licik dan haus kekuasaan. Ayah Namrud bernama Kush meninggal dunia sehari setelah menikah dengan Semiramis. Saat itulah wanita ini hidup tanpa suami dan membesarkan Namrud seorang diri. Seiring berjalannya waktu, kecantikan Semiramis yang terkenal membuat banyak orang mengaguminya. Tetapi yang paling mengaguminya justru anak kandungnya sendiri. Ketika Namrud beranjak dewasa, ia tidak hanya mewarisi kecerdasan dan ketampanan, tetapi juga keangkuhan dan nafsu tak terbatas. Semiramis, yang awalnya menyayangi anaknya, berubah menjadi wanita yang terobsesi untuk menguasai Namrud, karena dia tak ingin kehilangan kekuasaan yang telah mereka bangun bersama. Akhirnya, dengan penuh kesesatan, Semiramis menikahi anak kandungnya sendiri. Tindakan yang begitu keji dan menentang fitrah manusia. Pernikahan Namrud dan ibunya ini menjadi awal kehancuran moral besar-besaran di Babilonia. Mereka berdua mengaku sebagai dewa dan dewi di bumi. Semiramis menyebut dirinya Dewi Kesuburan, sementara Namrud mengaku sebagai dewa matahari menguasai langit dan bumi. Mereka membangun menara besar yang disebut Menara Babil yang menjulang tinggi ke langit. Konon tujuannya agar bisa menembus surga dan melihat Tuhan secara langsung. Perbuatan ini menandai kesombongan paling besar dalam sejarah manusia. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kesombongan itu berlangsung lama. Menara Babel yang megah itu akhirnya dihancurkan oleh Allah dalam sekejap. Dan manusia di Babilonia tiba-tiba kehilangan kesatuan bahasa. Masing-masing berbicara dengan bahasa yang berbeda, sehingga tidak bisa saling memahami. Inilah asal-muasal munculnya berbagai bahasa di dunia, sebagaimana dijelaskan dalam kisah para ulama terdahulu tentang kehancuran kaum Namrud yang sombong. Namrud dikenal sebagai orang yang cerdas, bahkan dia yang pertama kali membagi lingkaran menjadi 360 derajat dan menentukan satu hari terdiri dari 24 jam. Dia juga orang pertama yang menemukan sistem waktu menit dan detik. Keilmuannya sangat tinggi, namun justru menjadikannya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia menganggap bahwa kecerdasannya membuatnya tidak membutuhkan Tuhan, hingga akhirnya ia mendirikan agama baru yang menyembah matahari dan api. Di dalam Al-Quran, Allah telah mengingatkan kita tentang manusia-manusia sombong yang menolak kebenaran, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Alam tara iyalladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib
fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Artinya, tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya karena Allah telah memberinya kerajaan? Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, aku dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Maka bingunglah orang kafir itu dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat ini menggambarkan kesombongan Raja Namrud yang menentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan, ia pernah berusaha membunuh Nabi Ibrahim dengan cara dibakar hidup-hidup. Namun Allah menyelamatkan nabinya dari api yang menyala-nyala. Peristiwa itu menunjukkan betapa lemahnya kekuasaan manusia di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namrud tidak hanya zalim kepada manusia, tapi juga terhadap dirinya sendiri. Dia menciptakan ritual-ritual sesat dan memerintahkan rakyatnya untuk berbuat maksiat. Pesta arak dan penyembahan berhala menjadi hal biasa di negerinya. Bahkan, ajaran ibunya Semiramis berkembang menjadi ritual penyembahan pohon cemara dan perayaan kelahiran Dewa Matahari di musim dingin. Tradisi itu terus diwariskan oleh bangsa-bangsa setelah Babilonia dan menjadi kebiasaan yang masih hidup dalam bentuk lain hingga hari ini. Namun, sejatinya semuanya bersumber dari kesesatan ajaran Namrud dan ibunya Semiramis. Sahabat beriman, dari kisah ini kita dapat memetik pelajaran yang sangat besar, bahwa ilmu tanpa iman akan membawa kehancuran, kesombongan akan menutup mata dari kebenaran, dan kekuasaan tanpa keikhlasan hanya akan menuntun manusia kepada kebinasaan. Sungguh, tidak ada manusia yang lebih lemah daripada orang yang menantang Tuhannya, meskipun ia menguasai dunia sekalipun. Karena satu makhluk kecil saja mampu mengguncangkan seluruh kehidupannya. Kisah Namrud juga menjadi peringatan bagi setiap pemimpin, bahwa jabatan adalah ujian, bukan kehormatan yang abadi, dan bahwa manusia diciptakan untuk tunduk kepada Allah, bukan untuk disembah oleh sesamanya. Semoga kita tidak termasuk golongan yang tertipu oleh dunia hingga lupa pada Sang Pencipta. Sahabat beriman, mari kita renungkan firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 41. Masalul ladzina takhadu min dunillahi awliya akamasalil ankabuti takhadat baitan wa inna awhanul buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun. Artinya, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Maka sahabat beriman, janganlah kita menjadi manusia yang keras hati seperti Namrud, yang menolak kebenaran hingga akhirnya binasa tanpa sempat bertaubat. Jadilah hamba yang rendah hati, karena tidak ada kemuliaan kecuali dengan tunduk kepada Allah. Semoga kita selalu diberi petunjuk agar tidak tergelincir dalam kesombongan sebagaimana kaum Namrud. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa sahabat beriman untuk menekan tombol suka, bagikan video ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari kisah ini, dan tetap setia menantikan kisah-kisah penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.